Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Simbang dolan makali-kali mama sinuna lino kasihan sa putang ang moncong bulon kiri renday aren simbang dolangan makali-kali mama sinuna lino kasihan. Kawali Desa Tetewatu, Kabupaten Sopeng. Kawali Desa Tetewatu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ya baik, masih di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini kembali menyapa saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita, yaitu obrolan ekonomi digital. Pada hari ini pastinya di Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar sahabat budaya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan baik sahabat budaya, kali ini sudah ada di studio hadir kedua narasumber kita. Beliau adalah asesor sertifikasi profesi industri keuangan pasar modal Indonesia, Bapak Adrian Sayed CSA. Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Iya, kita jumpa lagi nih ya Pak Adrian. Oke, dan tentunya terima kasih karena sudah hadir di bulan Oktober ini. Tentunya kita akan merayakan nanti hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-356 nanti ya. Oke, dan yang selanjutnya ada bankir dan penulis ya. Beliau adalah Ibu Ria Andriani RASHMM Riva CIWP CPS. Ini susah ya penyebutannya. Iya, assalamualaikum Bu Ria. Iya, gimana kabar hari ini? Ini susah ya penyebutannya. Iya, alhamdulillah. Izin Ibu bisa mic-nya dikasih dekat-dekat biar Dewi bisa dengar suaranya lebih. Oke, udah jelas ya. Iya Ibu. Oke. Nah, semoga aja kabarnya hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, kita langsung aja dulu ke Pak Adrian karena kita akan membahas ini pada hari ini yaitu digitalisasi keuangan untuk pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Oke, Pak Adrian ya, di bulan Oktober ini sekali lagi kita merayakan hari ulang tahun Sulawesi Selatan. Ini yang ke-356. Dalam konteks peringatan ini, bagaimana kita melihat peran digitalisasi keuangan sebagai mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah nih? Silakan. Baik, Mbak Di, terima kasih. Tapi sebenarnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ya untuk pemerintah dan juga masyarakat yang ke-356 ya. Tentunya banyak capaian yang sudah diraih di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya sehingga saat ini kita bisa hidup nyaman di Kota Makassar. Nah, terkait judul dan pertanyaan dari Mbak Dwi itu memang sangat menarik ya, bahwa kita ketahui bahwa saat ini kita sebenarnya transisi dari era 4.0 to 5.0 ya gitu. Jadi era gitu ya. Jadi artificial intelligence gitu. Kita rasakan sekarang ini perubahan yang begitu cepat ya, begitu cepat dan dinamis ya. Semua aktivitas kita saat ini semua sudah digital gitu Mbak Dewi ya. Kita mau pesan makanan sudah digital, kita mau naik ojek jadi tinggal klik aja gitu kan. Nah, inilah semua yang memberikan pertumbuhan atau PDB kita ya baik di secara skala nasional di Indonesia maupun juga di Makassar seperti itu Mbak Dewi. Jadi kita nggak bisa terlepas lagi dan kita nggak bisa ketinggalan samang lagi, apalagi menutup diri bahwa kita ingat dulu pada saat transportasi online ingin masuk ke Makassar, kita lihat ya resistensi masyarakat ya, super angkot pada demo semua dan tapi pada akhirnya hal itu sudah berjalan, semua sudah online seperti itu Mbak. Jadi digitalisasi ini adalah hal yang mutlak yang harus kita terima karena memang sebagai pendorong bahwasanya ekonomi Indonesia itu 60% didrive oleh ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan semuanya itu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Jadi kita nggak bisa menolak dan kita harus bisa mengembangkan lagi ya, mengembangkan diri pemahaman kita dan bisa lebih memahami semua aplikasi digital yang ada saat ini. Oke, seperti itu. Nah, Pak Adrian, ini sebagai asesor di bidang pasar modal nih, apa saja instrumen digital yang paling potensial untuk diakses oleh masyarakat umum di daerah guna meningkatkan kesejahteraan nih? Oke, jadi kalau kita berbicara digital dan investasi ya di daerah itu sebenarnya udah banyak sekali. Contohnya kalau kita mau membeli investasi emas ya, itu kan sekarang sudah adanya online itu kan, ada salah satu aplikasi dari Pegadaian Tring kalau nggak salah seperti itu.
Nah, kemudian dari sisi perbankan dari Mbak Ria ya, teman saya nanti akan jelaskan juga, sekarang sudah ada bank-bank digital ya. Bank-bank digital itu lahir sejak terjadinya Covid tuh, ya, sampai saat ini. Jadi orang tidak harus lagi ke bank antri, semua transaksi bisa dilakukan secara digital, tidak perlu ke bank gitu kan. Tinggal KYC-nya aja, profil risiko yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi investment ya, khususnya di sekuritas ya, itu kalau seseorang ingin berinvestasi membeli reksadana, obligasi saham, tidak harus lagi ke kantor perusahaan gitu kan. Kita sudah online semua. Tinggal buka Play Store, masuk ke aplikasinya, misalnya Motion Trade atau BNI, Mandiri dan sebagainya. Kita udah ikuti aja persyaratan membuka aplikasi, menunggu password, kita udah bisa beli saham, beli obligasi, reksadana. Itu sangat membantu, memudahkan bagi masyarakat tentunya. Oke, seperti itu. Nah, saya mau ke Ibu Ria dulu sebagai seorang banker dan penulis literasi. Nah, mengapa literasi keuangan digital ini menjadi kunci penting yang harus dimiliki masyarakat Sulawesi Selatan agar tujuan pembangunan daerah tercapai? Oke, Bu Dewi. Cuman sebelum saya jawab ya, saya mau kasih sebaik pantun dulu, boleh nggak? Boleh Ibu, silakan Bu. Pantunnya buat saya. Iya, boleh nih buat karena kan menjambut sosial juga ya. Iya Bu. Oke, langit cerah pagi di RRI. Cakep. Oke. Burung bernyanyi penuh harmoni. HUT Sulsel ke-356 dirayakan berseri ya. Iya. Mari majukan negeri dengan inovasi keuangan digital terkini. Cakep. Oke, Bu Dewi. Oke, Jadi, langsung saja dengan masuk pertanyaan. pertanyaan Bu Dewi tadi ya. Jadi Iya, Bu. semuanya terima kasih udah di-invite juga di obrolan kita ya. Iya, di Ibu. ini terkait dengan didasi keuangan untuk pertumbuhan ekonomi daerah gitu. Bu Dewi nanya nih, seperti apa sih ya peran didasikan ya terhadap Betul, Bu. apa namanya pertumbuhan ekonomi gitu. Nah kita tahu ya mengapa literasi ya tadi. Iya. Kita tahu bahwa penduduk Sulawesi Selatan ini kurang lebih 9,46 juta jiwa. Ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z kan ya. Iya Bu. Jadi memang literasi keuangan digital ini menjadi kunci inklusi keuangan gitu bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi dengan pemahaman tersebut, apalagi kita tahu bahwa milenial dan Gen Z ini mereka ini udah talenta untuk yang paham terkait digitalisasi kan ya. Jadi ketika mereka sudah mengelola misalnya keuangan pribadinya mereka atau financial planningnya, saya rasa itu bisa mereka lebih efisien dan terencana gitu untuk pengusahaan aplikasi digitalnya. Terus juga memanfaatkan produk keuangan digital tuh mulai dari mungkin ada pinjaman online misalnya ya. Iya. Itu kita memang harus cermat gitu, cerdas juga memilihnya agar supaya kita bisa terhindar dari resiko-resiko penipuan dan lain kan. Saya rasa juga pentingnya literasi ini kita terhindar gitu, dan juga sudah ada beberapa peran dari OJK menyampaikan kita sudah harus paham nih ada 2 L nih dalam pemanfaatan platform digital. Yang pertama itu mereka harus legal, yang kedua adalah logis, seperti itu. Jadi kita returnnya udah logis nggak sih gitu, dan legalitasnya sudah jelas, seperti itu sih Bu Dewi. Oke, baik. Nah, kita tahu nih UMKM adalah tulang punggung ekonomi Sulawesi Selatan ya. Adakah langkah strategis yang harus dilakukan UMKM agar dapat mengintegrasikan sistem pembayaran digital atau cash dan pinjaman fintech yang aman untuk pengembangan usaha mereka nih? Oke. Nah, kalau terkait dengan UMKM, Bu Dewi ya, saya coba masuk ke data dari Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di triwulan kedua ini ada di nggak salah 4,94%, Bu Dewi. Jadi penyumbangnya itu adalah sektor utama adalah perdagangan, seperti itu, pertanian. Jadi kalau tadi kita kaitkan dengan UMKM, Bu. kita tahu tuh data di Sulawesi Selatan sendiri ada kurang lebih 1,8 juta UMKM ya untuk usahanya. Jadi memang ketika para pelaku UMKM ini mereka sudah menggunakan layanan digital seperti platform Kris tadi ya, jadi harapannya dengan misalnya para UMKM ini menggunakan Kris misalnya di pasar-pasar tradisional ya Bu Dewi, itu dapat meningkatkan produktivitas dan laju pertumbuhan ekonomi daerah tentunya, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa kontribusi Kris di
Sulawesi Selatan ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat signifikan. Itu datanya kita bisa lihat hingga Mei 2025 penggunaan QRIS di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 1,25 juta. Wow. Gitu Bu Dewi. Jadi memang Iya, Bu. didominasi oleh pelaku UMKM. Iya. Kurang lebih 75%. 75% ya. Betul. Dominasi UMKM gitu ya. Betul. Oke. Baik, sebelum kita lanjut nih Bu, Bapak ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
kakak bagi duit. Buat apa? Buat top up game, Kak. Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya. Nih, Kak, adek dapat untung loh. Nih, adek menang dapat duit. Loh, Dek, ini kan judi, Dek. Judi? Apa itu, Kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, Kak. Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, Dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita. Adek gak kecanduan kok, Kak. Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa? Oh iya ya, Kak. Gak jadi deh. Hehehe, takut dosa. Mas, ini mas, baksonya mas. Udah nyampe bakso. Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem? Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Saya mau yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana? Pokoknya maunya yang gambar ayam. Ay, ngeyel bener kamu ini leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdenshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, kembali lagi bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya, obrolan ekonomi digital dengan topik digitalisasi keuangan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dengan narasumber kita Bapak Adrian Sayed CSA dan Ibu Ria Andriani RASHMM Rifa CIWP CPS ya. Masya Allah, saya harus tarik nafas untuk menyebutkan semua yang ada di samping-sampingnya itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke Pak Adrian, dalam digitalisasi aspek keamanan cyber dan data menjadi krusial. Nah, adakah tips agar masyarakat dan UMKM terhindar dari praktik investasi bodong dan penipuan digital nih? Baik, Mbak Dewi, pertanyaan keren sekali ya, dan ini memang aktual di masyarakat, banyak terjadi. Kita ketahui ya bahwa baru kemarin, yang baru seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ada berita ya terkait pembobolan dana RDN nasabah itu ya, di salah satu perusahaan sekuritas yang menyebabkan sekitar puluhan triliun tuh dana nasabah ditarik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Akhirnya OJK sekarang melakukan lagi evaluasi dan sebagainya untuk hal ini tidak terjadi lagi ke depannya seperti itu.
Jadi dari sisi perusahaan tentunya harus pertama memperbaiki lagi ya, mengoptimalkan sistem IT mereka. Itu salah satu. Jadi jangan sampai bisa kebobolan sama pihak hacker gitu dan lain sebagainya. Kemudian di masyarakat termasuk saya sendiri, rekan saya itu sering ditelepon tuh oknum-oknum tuh ya kan, nawarin, Pak Bapak menang ini gitu kan, Bapak menang asuransi dan mereka minta PIN, password dan lain sebagainya, Bapak tolong transfer ke sini, Bapak untuk mendapatkan hadiah tolong transfer dulu 1 juta. Nah itu mereka semua itu yang komplotan-komplotan seperti yang harus memang ditertibkan. Dan saya kalau kita di kota sih ya kayaknya hal ini sudah biasa kita temui ya, sudah familiar. Sayangnya masyarakat di daerah yang kita khawatirkan. Ya mereka yang masih lugu-lugu gitu kan. Terima telepon dengan iming-iming dapat hadiah lalu diminta transfer dan lain sebagainya, memberikan rekening, password dumping itu sangat krusial dan berbahaya tentunya Mbak Dwi. Jadi saya harap melalui siaran ini juga saya menghimbau, mengingat kepada rekan-rekan, saudara-saudara kita di daerah agar hati-hati jika ada telepon-telepon seperti ini. Yang mengatasnamakan menang asuransi, dapat hadiah tapi minta transfer dulu, itu hati-hati, jangan dilayani atau sebaiknya diblokir saja seperti Mbak Dwi. Iya betul sekali ya. Ini sangat penting sekali untuk semua warga yang ada di daerah mungkin belum mengetahui, karena ini kan sudah banyak sekali yang namanya korban terjadi seperti panik nih, akhirnya mentransfer uang yang dikerjai sama para penipu ini kan. Iya, memang komplotan mereka. Komplotan memang dan sindikat-sindikatnya. Ada yang bertugas sebagai inilah pokoknya mereka itu tim lah. Luar biasa memangnya untuk mempengaruhi para korbannya. Oke. Nah ini untuk Ibu Ria nih, bagaimana masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, misalnya nih petani atau nelayan, bagaimana produk keuangan digital ini dapat membantu mereka dalam mengelola resiko dan menabung secara lebih disiplin? Siap, menarik sekali pertanyaannya Mbak Dewi ya. Oke, jadi kalau misalnya terkait dengan keuangan digital, bagaimana masyarakat seperti petani ya atau nelayan ini mereka untuk menabung secara disiplin gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita mau nabung, sebenarnya kan tidak harus dari start nominal yang besar gitu kan ya Mbak Dewi. Saat ini di perbankan itu sudah banyak platform ataupun tabungan digital, itu mereka bisa dengan auto debit, startnya hanya Rp100.000 saja Bu Dewi. Rp100.000 aja ya. Jadi serasa kalau untuk nabung itu kan nggak mesti saya harus nabung dalam jumlah yang besar gitu kan, pasti kan akan disesuaikan dengan kemampuan ya. Ya kalau kita ngomongin terkait dengan financial planning, bagaimana kita bisa saving gitu kan ya, livingnya juga seperti itu. Jadi kita bisa mengatur, jadi kalau misalnya kayak mohon maaf Bapak Ibu petani nantinya bisa mulai sesuai dengan masa panen kan ya, sesuai kemampuan. Benar. Mereka misalnya toh juga kan misalnya mau buka rekening nggak mesti harus ke bank Bu Dewi kan. Mbak Dewi cukup akses platformnya saja, buka rekening, nanti buka tabungan simpanan yang memang yang saya bilang tadi start 100.000 udah bisa tuh menyisihkan sebagian dari misalnya hasil panennya gitu ya, misalkan kemampuannya secara disiplin dan setiap bulan auto debit tuh Kak Dewi, Bu Dewi gitu kan ya. Jadi store tuh jadi itu bisa menjadi tabungan untuk pendidikan anaknya ya misalnya gitu kan ya, tabungan untuk ibadah ya. Jadi menabung investasi itu bisa start dari hal kecil, nggak perlu menunggu besar dulu gitu. Benar. Jadi tabungan-tabungan di perbankan itu sudah banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau ada uang tas 100.000 bisa mikir langsung menabung. Tidak mesti harus berpuluh-puluh juta, tapi baru kita mau menabung ya. Jadi mulai dari hal yang kecil aja dulu. Oke. Nah. Kita lanjut lagi nih untuk Pak Adrian dari sudut pandang pasar modal. Ini bagaimana investasi digital seperti saham atau reksadana yang dilakukan masyarakat lokal dapat berkontribusi pada pendanaan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Oke, pertanyaan keren ya. Di sesi kedua ini agak-agak mulai panas nih. Karena ini sudah masuk ke bidang kita ya. Jadi pertama kalau terkait funding in government gitu ya, pendanaan di daerah khususnya itu ada yang namanya obligasi daerah, dan itu biasanya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi pembiayaan oleh pemerintah daerah, misalnya Pemda Makassar gitu ya, Pemkot. Semata-mata kan tidak harus selalu ada dari misalnya dari perbankan ya atau dari APBN. Kita sebenarnya bisa meng-create sendiri, yaitu penerbitan obligasi daerah. Jaminannya adalah underlying asetnya adalah kekayaan aset dari daerah itu sendiri. Nah itu kan
bisa menumbuhkan income bagi daerah, pendapatan tentunya ya bagi daerah untuk pembangunan kita. Kemudian di satu sisi juga memberikan keikutsertaan masyarakat daerah untuk berinvestasi. Nah, itu dia dari sudut pendapatan daerah ya. Nah, tapi saya lebih tertarik untuk lebih explore ya dari menyambung dari Mbak Ria tadi terkait investasi ini. Jadi investasi itu sebenarnya sekarang ini sangat banyak sekali pilihannya dan juga tantangannya, resikonya. Yang perlu kami sampaikan bahwa investment itu ada dua jenis sebenarnya. Ada yang traditional investment ya, dan ada juga modern investment. Traditional itu adalah seperti tabungan, deposito dan emas. Nah, ini sangat sesuai dengan masyarakat kita di daerah ataupun di pedesaan yang belum melek dengan investasi yang modern seperti saham, reksadana, obligasi. Nah, apalagi kondisi saat ini, ekonomi saat ini kita masih dalam kondisi yang belum menentu ya, atau gonjang-ganjing ya. Di satu sisi inflasi kita rendah, satu sisi retail sales Indonesia atau retail sales warga kita itu masih rendah juga, minus malah. Jadi agak tidak sesuai gitu ya. Tidak, satu sisi data bagus tapi di lapangan kok terasa agak-agak berat gitu harga-harga. Nah, itu dia. Nah, ini yang harus diperbaiki adalah terkait likuiditas, Mbak. Ya, likuiditas kita harus saving. Tadi Mbak Ria udah menyebutkan. Saya sendiri pribadi ya, teman-teman keluarga saya sampaikan memang harus saving. Ya, saving itu yang utama. Bukan berarti kita tidak harus terjun ke investasi yang modern seperti saham, tapi ada alokasi aset, alokasi cash yang harus kita lakukan. Pertama, ada yang namanya risk profiling gitu kan. Ada 3 risk profile manusia sebenarnya itu ya, atau klien kita. Pertama ada moderat, kemudian ada konservatif dan ada agresif ya. Kalau masyarakat yang tipenya konservatif ya biasanya ASN ya, kita ini tuh takut resiko. Mending kita nabung aja. Kita nabung atau deposito, bahkan sekarang bank digital ada yang memberikan return kupon atau return itu 8-9% loh. Per tahun itu. Lebih tinggi daripada deposito bank-bank yang lainnya kan. Itu dia. Itu cukup besar sekali. Besar ya memang. Kalau kita compare dengan saham, saya orang saham tapi saya harus objektif untuk menyampaikan ini kan, itu masih lebih tinggi loh mereka itu. Ya itu kan. Kemudian ya kita taruh aja uang kita di situ investasi. Jadi likuiditasnya terjaga tuh. Satu sisi kalau kita ingin mencairkan kita narik, kita langsung tarik aja. Kan ada dana kan. Betul. Tapi deposit bunganya juga tinggi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah melek investasi, sudah mature lah ya, udah paham ya. Cash ada, kemudian kita mau investasi saham misalnya, itu sangat menarik juga. Saya sendiri punya gitu kan, saya beberapa saham misalnya Telkom saya sebutkan aja ya. Kemudian Adaro juga, itu banyak yang masih begini bingung Mbak ya. Jadi mereka pikir saham itu adalah judi, padahal nggak judi gitu, karena kita diawasi oleh. Nah itu yang ditakutkan biasanya. Kita diawasi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah. Ada saham-saham yang termasuk saham-saham syariah, dan ada yang tidak. Saham-saham non syariah adalah saham-saham misalnya perbankan yang ada riba di dalamnya, atau produk-produknya yang mengandung alkohol, itu nggak bisa ditransaksikan ya. Nah, kalau yang saham yang syariah seperti misalnya komoditas ya, misalnya infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, yang paling harus kita ketahui, kebetulan ada yang namanya investment strategic, manajer investasi. Kebetulan saya MI juga, pengelola investasi. Jadi pertama harus diketahui bahwa kalau mau berinvestasi membeli saham, yang paling harus diperhatikan adalah dividen, Mbak. Nah, ini yang sering terlupakan. Orang biasanya memperlakukan saham itu sebagai ajang untung-untungan. Iya, betul. Ya kan? Padahal cari keuntungan aja. Iya, dia trading membeli suatu aset, membeli saham kan membeli perusahaan gitu kan. Nah, tapi harus hati-hati dong, jangan membeli seperti membeli kucing dalam karung gitu kan. Jadi harus kayak gimana? Ya harus melakukan evaluasi. Jadi kita lihat perusahaannya apa yang dihasilkan gitu kan. Gimana laporan keuangannya, siapa manajemennya, horizon waktunya itu berapa lama kita mau berinvestasi gitu kan. Nah, kalau Anda melakukan ini baru sehat Anda seorang investor. Saya sendiri kalau saham saya turun, no problem, saya nggak pernah worry. Kenapa? Karena setiap tahun saya dapat dividen. Ada satu perusahaan misalnya Adaro saya sebutkan saja memberikan dividen 30-40% setahun. Bayangkan kalau Anda investasi 100 juta, berarti 40 juta, 34 juta. 30-40 juta Anda dapat dividen. Kalau yang mereka investasi 1M, berarti dapat 300 juta, 400 juta. Duduk tenang. Iya kan? Gitu. Kalau Anda mau lebih saving lagi, lebih hati-hati lagi, Anda masuk ke obligasi, memberikan 6,5%, masih lebih tinggi daripada deposito. Obligasi pemerintah dijamin oleh pemerintah APBN. Itu dia. Kemudian Anda mau masuk reksadana, misalnya reksadana Anda masih bingung untuk investasi secara langsung di saham,
atau obligasi, Anda masuk ke reksadana. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Iya, iya. Orang yang memiliki manajer investasi nggak sembarang juga harus ikut lisensi. Kebetulan saya pengujinya juga, Mbak. Oh, pengujinya, Saya pengujinya iya, itu. Jadi asik ya. Kita, gitu. Jadi portofolionya kita udah tahu gitu kan. Iya. Portofolionya kita udah tahu, kita tempatkan di mana, alokasinya gimana, manajemen risiko dan lain sebagainya. Jadi nggak pusing, langsung aja beli reksadana ini, tapi dengan catatan pilihlah reksadana yang manajer investasinya udah ketahuan besar gitu kan. Saya nggak usah sebutkan gitu kan. Nah, itu aset kelolaannya ratusan sampai triliun. Itu mereka lebih profesional, lebih lebih memperhatikan mitigasi dan lain sebagainya. Gitu, Mbak Dewi. Hati-hati dulu ya. Jangan cuma mau untungnya aja tapi nggak ada evaluasi sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Oke, siap lah. Oke, saya mau ke Ibu Ria ya. Ini seringkali investasi dianggap rumit ya, Mbak Ria. Nah, ini bagaimana cara menyederhanakan bahasa dan konsep keuangan digital kepada masyarakat, khususnya strata ekonomi menengah, agar mereka tertarik dan berani berinvestasi dari rumah. Silakan Mbak Ria. Siap, Mbak Dewi. Jadi gini, kalau kita mau menyederhanakan sebenarnya investasi digital ini ya, kalau kita kondisikan dengan masyarakat selatan, memang harus berarti bahasa lokal gitu ya. Iya. Mereka supaya masyarakat ini mengerti gitu ya kan, harus ada literasinya dulu sebelum memilih gitu. Nah, yang harus kita pahami tadi juga Pak Karnya udah nyampaikan, Pak Adrian kan. Kalau misalnya saya pribadi, kalau kita ngomongin tadi financial planner, ada 3 yang saya sebut tadi, Bu Dewi kan ya. Ada living, saving, dan playing. Kalau living ini, saya harus misalnya menempatkan 50% dari hasil penghasilan saya untuk saya living kebutuhan sehari-hari apa, gitu kan ya, kebutuhan untuk setiap hari, pendidikan dan seperti itu kan ya. Kalau yang kedua terkait dengan saving, saya bilang sudah dijelaskan oleh Pak Adrian tadi bahwa udah ada reksadana gitu kan ya, udah ada saham, udah ada obligasi, dan ini juga saya sudah start nih, udah jalan gitu kan, kan nggak mulai dari hal yang besar. Kan, betul. Yang ketiga adalah tadi playing. Playing ini tadi ada 50, 30 dan 20% untuk yang playing. Playing ini mungkin kita mau jalan, hangout gitu kan ya. Tapi di sini juga bisa mungkin dengan sedekah, gitu kan ya. Sedekah. Gitu ya, termasuk ya sedekah gitu kan ya. Dan sekarang juga sudah banyak platform kan ya, untuk kita bisa masuk seperti itu. Jadi memang digital ini menyederhanakan bahwa bagaimana kita memahami konsep sederhananya dulu gitu ya. Literasinya paham seperti apa, dan memang pertama adalah bagaimana masyarakat ini kita bisa memahami dulu seperti apa sih financial planner saya ini gitu ya, untuk karena pengelolaan keuangan itu menentukan masa depan kita. Seperti itu. Halnya tadi udah dibahas nih, reksadana, saham, blue chip juga, misalnya perbankan udah banyak ya, dengan return imbal hasil yang lumayan gitu ya. Jadi saya harapannya ke depannya tentu adalah kebebasan finansial gitu, financial freedom ya, Pak Adrian, seperti itu. Jadi memang ada influencer mungkin, atau sekarang sudah banyak sebenarnya, kalau nggak salah kita bisa mengakses selain digital untuk tahu ya produk-produk digital apa yang sesuai dengan profil kita. Seperti itu sih. Oke. Baik, nah ini dalam rangka hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-356, adakah rekomendasi kebijakan yang paling mendesak yang perlu didorong oleh Pemda untuk mempercepat inklusi keuangan digital, terutama di daerah pelosok? Oke, Bu Dewi. Kalau menurut hemat kami, ini tentunya ini juga sudah sering kita dengar bahwa tentunya penguatan tim percepatan dan perluasan digital daerah, gitu ya. Ada TP2DD yang terintegrasi ya. Jadi ini memang dinilai sangat progresif gitu ya, menjadi rujukan nasional. Pemda perlu meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektor. Saya rasa juga kita kan sudah berkolaborasi seperti itu dibanding seperti pemerintah, OJK, perbankan, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya sempat mengikuti kegiatan juga ini dalam rangka HUT Sulawesi Selatan. Di sini memang kegiatan ini menjadi Sulsel maju dan berkarakter, seperti itu Bu Dewi. Jadi di sini membahas juga terkait dengan peran pemerintah dalam hal ini Pemda untuk mensupport, karena audiensnya juga ada UMKM di situ. Jadi menyampaikan seberapa penting sih digitalisasi ini, dan yang saya sampaikan tadi juga ada penguatan untuk TP2DD ini, seperti itu. Selain itu juga tentunya yang saya bilang tadi ada kolaboratif antara sinergi pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia dan bank daerah, seperti itu. Dan tentunya
kita butuh akses produk keuangan digital sesuai dengan kebutuhan lokal yang saya sampaikan tadi. Tentunya kembali lagi kita butuh literasi keuangan digital. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ale mama dia bilang itu tak kalian mama Lona salah masih derapanku Ale lupa lemu mama Nak kete aja nigai Ero jani kama sea Dia tonjak de ni puji puji Ero jani pak nikonga Mangku mamo anak kama Nalompori nyawanu Reso kulanu bosara Lompo terima kasihku Naku pare kelom Ya jirimina sangku Nama matu lalo salah Mangeri juru bangsa Masapa-sapa berita ka Miguel ada wita
berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Woi, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita ana aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Woi, mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke teh. Woi, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa nih portal berita ana RRI. Oh, mana ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan nia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi kita melalui portal rri.co.id. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, kita masih bersama di program acara kita obrolan ekonomi digital ya. Ibu Bapak kita lanjut lagi ya. Iya, kali ini kita akan ke Bapak Ibu ya untuk harapan tak. Adakah harapan tak ini untuk masa depan ekonomi di Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan melalui digitalisasi keuangan? Silakan mau dari siapa dulu? Oke, boleh. Siap. Ladies first ternyata. Iya. Oke. Harapan kami ya, Bu Dewi, Mbak Dewi terkait dengan digitalisasi keuangan 5 tahun ke depan ya. Iya. Jadi kalau menurut kami sih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia, ini memprediksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 ini akan berada pada kisaran 4,8% hingga 5,6%. Tentunya hal ini didukung oleh sektor-sektor yang kami sampaikan tadi. Butuh peran digitalisasi bahwa memang yang semakin luas pertumbuhan ini berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dan inklusif dalam 5 tahun ini. Jadi di sini tergambar ya bahwa digitalisasi keuangan di Sulawesi Selatan ini diharapkan menjadi pondasi utama penguatan ekonomi daerah yang tidak hanya secara kuantitatif tapi juga inklusif, efisien dan berkelanjutan, Mbak Dewi, gitu kan ya. Jadi memang dibutuhkan motivasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang kami sampaikan tadi, baik itu pemerintah, OJK dan perbankan untuk terus meningkatkan literasi. Harapannya penduduk masyarakat Indonesia melek gitu ya, paham terkait dengan literasi keuangan digital ini. Itu sih harapan kami, sehingga ini sama juga kan ya Bu ya dengan tema khusus kita Asta Cita, ya kan ya. Ini sudah dicantumkan oleh Pak Prabowo kan ya, bahwa di poin 4 kalau nggak salah itu penguatan pengembangan sumber daya manusia, sains dan teknologi. Nah inilah dia, kita secara tidak langsung mensupport kan ya pemerintah untuk bagaimana digitalisasi keuangan ini untuk pertumbuhan ekonomi kita ada di poin 4,8 sampai dengan 5,6% ini. Oke, kalau Pak Adrian gimana nih? Ya, kalau harapan saya sih pertama adalah masyarakatnya itu sendiri. Tidak ada cara lain selain masyarakat yang harus diarahkan. Pertama apa? Harus melek teknologi. Ya kan? Kalau kita ekspektasi pertumbuhan Indonesia Pak Prabowo kemarin ya menyebutkan kita harapannya bisa di 8% tahun ini ya. Gitu. Kalau saya itu nggak bisa untuk saat ini ya, jujur saja. Kenapa? Karena masih banyak tantangan gitu kan. Pertama terkait fiskal ya, fiskal kita yang di tahun ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi membantu masyarakat sangat. Saya setuju sekali dengan pemerintah saat ini karena kebijakan fiskal itu banyak menurunkan pajak ya. Termasuk PPN yang bakal diturunkan lagi nih. Itu dia. Banyak pajak-pajak yang akan diturunkan atau dihapuskan gitu. Itu sangat membantu bagi kami sih, apalagi pelaku sektor real gitu kan, pengusaha.
Tapi di satu sisi kita harus mengingat bahwa pendapatan negara untuk membiayai pembangunan ini dari pajak. Iya, betul. Iya kan, gimana mau 8% kalau itu Iya. kalau dari sumber-sumbernya itu yang dikurangi itu dia. Nah, satu sisi kemudian berikutnya adalah masyarakat itu harus melek digital gitu ya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anak semua harus tahu digitalisasi. Mereka yang mau jualan online gitu kan, Betul. pinggir-pinggir jalan, kopi online dan lain sebagainya harus tahu gunakan handphone di Betul. aplikasi itu dia. Dengan mereka bisa paham itu, mereka bisa jualan lebih banyak sehingga PDB-nya kita bisa terdongkrak, khususnya Makassar yang kurang lebih 5,06% ya, kurang lebih di semester sekarang ini. Saya rasa masih moderat dibanding secara nasional yang sebelumnya 4,8% yang masuk tuh 5, sekian saat ini. Nah, kemudian kebijakan pemerintah yang selanjutnya adalah jangan sampai pajak UMKM itu dinaikkan. Iya. Ya, karena kasihan UMKM itu masyarakat kecil rata-rata menengah itu. Dan saya rasa tidak dinaikkan karena yang tahun lalu itu masih 0,5% untuk pajak UMKM dan tidak dinaikkan. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kemudian yang paling terakhir dari saya tadi Mbak Ria sempat menyentil sedekah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apalagi ini hari Jumat, saya ceramah dikit nih ya. Jumat berkah ya. Pertama, sedekah ini kita dari tadi berbicara investasi ya, investasi dunia. Investasi itu ada risiko ya. Sedekah itu nggak ada risikonya loh. Iya, betul. Ya. Saya rasakan pribadi Mbak Ria dan kita semua. Returnnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ada kan kalau kita menanam satu biji tumbuh 700 ranting dan lain sebagainya gitu kan itu. Iya. Itu memberikan garansi kepada kita semua bahwa investasi sedekah membantu saudara-saudara kita fakir miskin itu sudah pasti untung baik di dunia dan akhirat. Dan saya pribadi merasakan itu. Merasakan saya ini ini kisah nyata aja ya, kalau kita rajin-rajin membantu saudara-saudara kita itu sudah pasti Allah gantikan dengan baik dari segi materi, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi dan lain sebagainya Mbak Ria ya. Itu bisa kita rasakan ya. Jadi selain kita investment di dunia ya terkait saham, reksadana, investasi tabungan, akhirat ya. investasi akhirat jangan dilupakan karena itu sudah pasti returnnya, sudah untung. Itu aja Mbak. Oke, sip lah. Nah Pak Adrian, adakah saran untuk para profesional muda yang ingin berkarir di sektor keuangan dan pasar modal digital nih? Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Kebetulan saya asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia. Saat ini kami menguji hampir sudah 3.000 orang ya. Baik dari perbankan maupun juga dari dana pensiun ya. Dan juga dari perusahaan sekuritas. Mereka itu ada lisensi yang namanya wakil perantara pedagang efek yang bagi mereka yang menjual saham dan juga ada juga yang namanya waper untuk reksadana dan juga ada yang namanya wakil manajer investasi biasanya untuk aset manajemen dan dana pensiun ya. Nah, banyak pengalaman seperti misalnya dari Taspen ya, Asabri, dari Jam Sostek itu kami yang menguji, saya menguji mereka itu gitu, bagaimana mereka melakukan alokasi aset sekian triliun untuk mengembangkan aset tersebut, kemudian pada akhirnya nanti akan dibayarkan kepada pegawai yang akan pensiun gitu kan untuk tunjangan hari tuanya. Nah, itu dia. Nah, saya harap di Makassar hal ini menjadi attention bagi para pemangku kepentingan ya, bukan di Makassar, di daerah lain, bahwa kualitas SDM itu sangat berada di ujung tanduk gitu kan. Itulah garda terdepan suatu perusahaan ya, perbankan, investasi untuk melakukan edukasi, self upgrading kepada karyawan agar bagaimana dia bisa menjual produk kalau dia sendiri nggak paham produk itu. Gitu. Jadi saya sarankan mulai saat ini mulai melakukan mengikuti pelatihan investasi ya, kemudian mengikuti ujian sertifikasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang nantinya akan mendapatkan sertifikat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan. Begitu Mbak. Oke, saya ke Ibu Ria dulu. Adakah motivasi untuk para pendengar agar mereka terus meningkatkan literasi keuangan digital sebagai bekal hidup? Siap. Kita ngomongin bekal hidup ya, dunia dan akhirat ya. Masya Allah. Oke, Mbak Dewi, jadi gini, hidup itu bukan hanya soal kita bekerja keras ya, tapi juga bagaimana kita mengelola hasil kerja itu dengan bijak, gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan literasi keuangan digital untuk mengatur prioritas, membuat keputusan dengan bijak dan membangun masa depan yang stabil, gitu ya. Jadi memang karena pengelolaan keuangan ini penting ya untuk menghadapi masa depan seperti itu. Jadi financial literacy is about
budgeting or saving. It's not about budgeting and saving, but it's about understanding the value of the money and making smart decision and preparing for the future. Seperti itu. Jadi start dari sekarang, dimulai dari hal kecil dan jangan ditunda. Oke, sip lah kalau gitu. Baik, kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi, semoga saja kebersamaan kita ini, obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu berdua karena sudah membagi informasi yang sangat penting ini, ya. Oke, dan tak lupa kita ucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-356, ya makin jaya selalu. Oke, dan Pak Adrian, Ibu Ria juga makin sukses selalu. Oke, semangat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.